Bayangkan jika seorang mantan presiden masuk ke dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi di panggung dunia. Ini bukan hanya sebuah headline, tetapi sebuah sorotan besar yang mengguncang reputasi Indonesia di mata internasional. Ada kabar mengejutkan yang datang dari Organized Crime dan Corruption Reporting Project atau OCCRP. Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi 2024. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini bisa menjadi tamparan besar bagi Indonesia? Mari kita bahas. Menurut OCCRP, mereka tidak memiliki kendali penuh atas siapa yang dinominasikan. Nama-nama ini datang dari berbagai rekomendasi di seluruh dunia. Namun kritik terhadap pemerintahan Jokowi menjadi alasan utama mengapa namanya muncul di daftar ini. Kelompok masyarakat sipil dan para ahli menyoroti lemahnya upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi. Komisi Anti Korupsi Indonesia atau KPK disebut-sebut melemah selama masa jabatannya. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dianggap merusak lembaga pemilu dan peradilan demi ambisi politik keluarganya. Menurut Rocky Gerung, masuknya nama Jokowi di daftar OCCRP sangat memalukan bagi Indonesia. Ini adalah sejarah buruk yang akan terus membekas, bukan hanya untuk beliau, tetapi juga untuk kita sebagai bangsa. Kritik ini mungkin bukan hal baru bagi banyak dari kita, tapi masuknya nama seorang presiden ke dalam nominasi internasional adalah level yang berbeda. Apakah ini cerminan nyata dari kepemimpinan Jokowi atau hanya sebuah permainan opini global? Namun mantan Presiden Jokowi diperkirakan akan membantah tuduhan ini. Mungkin dengan menggunakan strategi komunikasi seperti buzzer, survei, atau narasi positif. Yang menarik, OCCRP mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki bukti Jokowi terlibat langsung dalam korupsi untuk keuntungan pribadi. Tapi kritik utama adalah dampak kebijakannya yang dinilai melemahkan institusi penting di Indonesia. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, reputasi internasional itu penting. Kedua, transparansi dalam pemerintahan harus dijaga. Dan terakhir, kritik adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kritik terhadap kepemimpinan? Atau ada agenda politik global yang bermain di balik layar? Tulis opini kalian di kolom komentar.